Sehat kan? Kalau sehat, kita akan mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami akan beribadah bersama-sama, biarlah Engkau saja Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tentunya kalian makin cinta enggak sama Tuhan? Kalau makin cinta sama Tuhan, mari kita pujikan pujian Aku Tresno Yesus. Kita akan belajar bahasa Jawa. Pakai gerakan juga boleh. Aku Tresno Yesus, jero banget. Aku Tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku Tresno Yesus. Aku Tresno Yesus, jero banget. Aku Tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Inggrisnya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Deep down in my heart. I love you Jesus. Kita akan menggunakan gerakannya. Agar
siapkan hati kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian Roh Kudus yang manis. Terbaik untuk Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Kau berkati setiap guru-guru yang akan menyampaikannya. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sehingga akan menjadi tumbuhan yang indah-indah seperti ini. Oh, seperti itu.
Kak Lili. Sifra mau tahu? Mau dong. Adik-adik yang di rumah, kalian mau tahu bagaimana tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh indah seperti ini? Mau ya? Yuk, kita lihat dulu yuk. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proses pertumbuhan tanaman. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelumnya, mari kita sama-sama ketahui apa saja yang diperlukan untuk menanam. Yang pertama, kita membutuhkan tanah, benih, dan benih itu membutuhkan air, sinar matahari, supaya tanaman itu bisa tumbuh dan tumbuh terus menjadi tanaman yang berbunga. Beginilah contoh proses pertumbuhan tanaman. Yang pertama, tanaman berasal dari sebuah benih. Kemudian, benih itu tumbuh membentuk bagian akar tanaman, lalu tumbuh lagi menjadi sebuah kecambah, dan kecambah itu terus berkembang menjadi tanaman muda. Lalu tanaman muda itu terus tumbuh menjadi sebuah tanaman dewasa. Tanaman yang dewasa itu terus tumbuh dan menjadi tanaman yang berbunga. Itulah proses-proses pertumbuhan tanaman. Yuk. Sifra, benih yang kecil tadi, kalau kita lihat, kalau dia ditanam di tanah yang baik, terus dia juga disiram air yang banyak dan kena sinar matahari, dia akan tumbuh menjadi pohon yang sangat indah, menjadi bunga-bunga yang sangat indah. Nah, demikian juga adik-adik dengan kehidupan kita. Kita juga harus bertumbuh loh seperti tanaman itu. Berarti kita juga harus disiram, juga harus dijemur juga, Kak. Loh, ya enggak. Kita enggak usah dijemur. Masa kita mau ada di bawah sinar matahari terus? Nah, kalau kita disiramnya dengan firman Tuhan. Dibaca gitu, Kak. Dibaca atau gimana ya adik-adik? Kalau kita punya Alkitab, kita akan buka, terus kita baca dong. Kita nyanyikan lagunya yuk. Ayo. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, Sifra, di Alkitab juga dijelaskan loh, Tuhan Yesus itu pernah memberikan perumpamaan tentang biji-bijian. Iya, Kak. Iya. Sifra mau tahu dong, Kak. Oke, kita mau baca dulu ya ayatnya ya. Ya. Adik-adik yang di rumah, kita baca dulu ya ayatnya. Kita buka di dalam Markus 4 ayat yang ke-26 sampai yang ke-34. Tapi hari ini kita akan langsung baca Markus 4 ayat yang ke-31 dan 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.
Nah, adik-adik mau tahu kan biji sesawi itu seperti apa? Ini contohnya. Nah, ini adalah biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil. Bahkan tadi di dalam firman Tuhan dikatakan dia adalah biji yang paling kecil yang ada di bumi ini. Kalau biji ini sudah tumbuh, kira-kira dia akan jadi seperti apa ya? Apakah dia akan menjadi sayur sawi seperti ini? Yang biasanya kita lihat di pangsit-pangsit kalau kita beli pangsit? Oh, tidak. Dia tidak akan menjadi sayur sawi seperti ini. Terus, jadi apa ya kalau sudah besar? Apa dia akan menjadi sawi putih? Seperti yang ada di capcay kalau adik-adik beli? Rasanya enak sekali capcaynya. Tapi benar enggak ya? Ternyata enggak adik-adik. Biji sesawi yang ada di Alkitab itu, dia tidak akan menjadi sawi putih. Terus, jadi sawi apa dong, Kak? Sawi daging. Yang biasanya ditumis sama mama? Ternyata bukan juga adik-adik. Biji sesawi yang diceritakan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan di Alkitab ini tidak tumbuh di Indonesia. Pohon sesawi ini tumbuhnya di Israel. Biasanya dia ditanam di ladang-ladang. Biji sesawi tadi yang kecil tadi, kalau ditanam dengan bagus, di tanah yang baik, terus disirami dan kena sinar matahari yang bagus, dia akan menjadi pohon yang sangat besar. Nah, ini adalah pohon sesawi. Pohon sesawi yang tumbuh di Israel. Tingginya ini bisa sampai 3 meter. 3 meter itu seberapa ya? Wah, Kak Lilis ini lebih tinggi lagi dong kalau 3 meter. Ya, pohon sesawi ini dia akan bisa tumbuh sampai tingginya 3 meter. Adik-adik, dari benih yang kecil tadi, dia bisa tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Cabang-cabangnya juga sangat besar. Dan di sini, biji sesawi yang kecil itu, kalau dia sudah tumbuh besar, dia akan bermanfaat buat makhluk lain. Buat siapa ya? Tadi di dalam Alkitab dikatakan bahwa pohon sesawi ini biasanya dipakai oleh burung-burung untuk bersangkar. Nah, adik-adik, sesungguhnya kehidupan kita juga harus bermanfaat buat orang lain. Karena Tuhan sudah memberikan potensi di dalam diri adik-adik, memberikan kemampuan, memberikan talenta di dalam kehidupan adik-adik. Sehingga kita harus kembangkan dan itu bisa bermanfaat buat kita dan buat orang lain. Kak Lilis. Ya, Sifra? Tadi Sifra dengerin dari situ. Bagaimana sih kita supaya bisa bermanfaat buat orang Ya. lain? Nah, adik-adik mau tahu juga bagaimana dengan talenta yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik, dengan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik, talenta itu bisa kita kembangkan dan bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, kita akan lihat drama sebentar ya. Untuk acara ulang tahun sekolah minggu nanti, anak-anak sekolah minggu sudah mulai mendaftar untuk memberikan persembahan mereka bagi Tuhan. Coba sih saya catat dulu. Saya data siapa-siapa yang sudah masuk ya. Bella, dia mau menyanyi. Devi, Ino, Kevin, dan Grace. Oh, mereka mau gerak dan lagu. Ini si Nora akan menari tradisional. Nika dan Gracie mau bermain tamborin. Apa lagi ya? Oh iya, ini si Jessie mau membaca puisi. Feli main gitar dan langsung menyanyi. Oh iya, ini ada satu lagi. Jojo mau main piano sambil menyanyi juga. Udah banyak sih yang masuk. Tapi kok sepertinya ada yang belum daftar ya? Siapa ya? Oh iya, belum ada namanya Dio masuk ke data ini.
kira-kira Deo mau mempersembahkan apa ya untuk ulang tahun gereja nanti ya? Kok dia nggak daftar ya sampai sejauh ini? Coba sih, aku mau telepon Deo dulu. Dia mau mempersembahkan apa? Deo. Nah, ini nomornya. Semoga Deo ada. Halo Deo. Halo Kak, Deo, gimana kabarnya? kabarnya baik Kak. Oh iya, gini Deo. Ini kan kita mau ulang tahun sekolah minggu. Ya Kak, Teman-teman sudah pada ngumpulin loh, mereka datanya mau mempersembahkan apa untuk ulang tahun sekolah minggu nanti. Kok sampai sekarang Deo belum ngomong ya Saya tidak sama memiliki Kak Lilis teman-teman ya, yang Deo pintar. mau Saya ngapain? tidak bisa mempersembahkan untuk ulang tahun gereja. Loh, kok nggak bisa mempersembahkan apapun? Lah, bukannya Deo Aku hanya bisa aku hanya bisa melukis. menggambar. Emang boleh ya Kak? Nggak apa-apa Deo, melukis kan juga anugerah dari Tuhan. Nggak semua orang loh bisa melukis. Coba Deo melukis ya. Nanti Deo melukis beberapa gambar. Nanti waktu ulang tahun sekolah minggu, lukisan Deo akan jadi dekorasi di ruangan Oke deh, Kak. sekolah Nanti minggu aku mau kita. menggambar ya. Gimana? Oke, berarti Deo mengumpulkan lukisan ya? Ya sudah. Makasih ya Deo. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sip. Akhirnya Deo akan melukis untuk acara nanti. Sifra, semua anak-anak itu sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan di ulang tahun sekolah minggu. Mereka semua sudah waktunya pulang nih, tapi mereka tidak pulang loh. Anak-anak dan orang tua itu masih bergerumbul di ruangan gereja. Kok belum pulang ya Kak? Kenapa Kak? Lihat, mereka ternyata sedang menikmati lukisan yang dibuat Deo. Deo kan kemarin melukis. Deo melukis ditaruh di ruangan-ruangan gereja itu. Bagus banget ya Kak lukisannya. Bagus banget lukisannya Deo itu, bagus banget. Lukisannya Deo bisa memberikan keindahan buat gereja kita, Wah, memeriahkan ulang tahun sekolah minggu kita. hebat. Banyak loh orang tua yang memuji, banyak loh anak-anak yang memuji. Wah, lukisannya Kak Deo ternyata bagus loh. Hebat berarti ya Kak? Kak Iya, Deo. Kak Deo juga hebat. Seperti adik-adik yang lain. Mereka yang sudah mempersembahkan persembahan buat Tuhan, mereka juga hebat-hebat loh. Iya Dengan dong. talentanya mereka menyanyi, mereka menari, ada yang gerak lagu, semuanya hebat kan? Iya, hebat banget Kak. Iya. Nah, adik-adik, dari hal yang kecil yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kalau kita mau mengembangkannya, itu bisa bermanfaat loh buat orang lain. Kita belajar ya, dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita akan kembangkan, kita akan kembangkan lagi, sehingga yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu bisa bermanfaat buat orang lain. Sama seperti biji sesawi yang kecil kemudian tumbuh menjadi rindang. Iya, bener sih, Fra. Wah. Hidup kita seperti itu. Sama seperti biji sesawi. Dari yang kecil itu, dia bisa tumbuh sangat besar dan bermanfaat buat makhluk lain. Wah, gitu ya Kak. Ya, adik-adik, hidup kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita menjaganya supaya terus bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah iya Kak Lili, Sifra jadi tahu sekarang. Nah Ya. biar ingat, kita nyanyi sama-sama yuk Kak. Ayo, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya.
Nah, adik-adik, Sifra, ayo kita berdoa yuk Iya, untuk Kak. firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan mau menolong supaya kehidupan kami, meskipun kami masih kecil, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami supaya kami rajin membaca Alkitab, supaya kami rajin berdoa, rajin sekolah minggu, supaya iman kami boleh bertumbuh. Dan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh berkembang dan berguna buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di dalam sekolah mereka, di dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus mau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.